gitu ya. Oke, untuk uji beda itu ada 3 tes yang akan dilakukan. Yang pertama yang disebut dengan one sample t-test. One sample t-test itu ketika kita mau melakukan uji sampel, tapi yang diambil hanya satu kelompok saja, gitu. Contoh misalkan, eh, oke, contoh misalkan kita mau melihat yang mudah aja, nilai rata-rata. Oke, jadi di angkatan fisioterapi 2023 gitu ya, kita punya nilai rata-rata IPK. Oke, kan populasi dari angkatan 2023 taruhlah 100 mahasiswa. Nah, kita punya data 100 IPK dari masing-masing mahasiswa dengan rata-ratanya itu misalkan 3,5. Oke. Jadi nilai rata-rata IPK angkatan 2023 prodi fisioterapi adalah 3,5. Nah, kemudian kita mau ngambil sampel gitu ya. Di angkatan 2023 itu ada mahasiswa misalkan yang mendapatkan beasiswa dari UI. Nah, yang mendapatkan beasiswa dari UI ini kita ambil datanya, kemudian kita bandingkan rata-ratanya, gitu ya. Apakah ada perbedaan? Gitu. Jadi kita ngambil bukan kesimpulan, hipotesis. Kita ngambil hipotesisnya adalah apakah ada perbedaan rata-rata antara mahasiswa yang oke. Itu mah hujan. Bentar ya Hera, saya cari. Iya, saya belum clean house. Bentar ya. Why supaya Hera bisa record, saya login dulu. Oke. Silakan Hera untuk di record, request recordnya. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Baik, saya lanjut. Oke. Jadi misalkan Recording in progress. yes. Oke, jadi misalkan kita punya hipotesis bahwa ada perbedaan rata-rata nilai IPK mahasiswa penerima beasiswa dengan rata-rata keseluruhan IPK mahasiswa angkatan 2023 gitu. Itu adalah hipotesis satunya, hipotesis alternatifnya. H0-nya berarti tidak ada perbedaan rata-rata nilai IPK mahasiswa yang menerima beasiswa dengan keseluruhan mahasiswa fisioterapi angkatan 2023 vokasi UI, misalkan kayak gitu. Oke, setelah kita menyusun hipotesis, maka kita akan melakukan uji, gitu ya. Nah, karena kita mau melakukan uji
komparasi gitu ya, kita mau melihat perbedaan. Ada nggak sih beda rata-rata IPK yang beasiswa sama yang enggak gitu kan. Nah, karena eh, misal syarat untuk mendapatkan beasiswa gitu ya, itu IPK-nya harus cum laude. Misalkan IPK-nya harus di atas 3,5. Nah, sedangkan rata-rata IPK angkatan 2023 ini 3,5. Berarti mungkin ada yang nilainya di atas, ada yang di bawah gitu. Nah, kita mau lihat nih kalau rata-rata penerima beasiswa nih nilai IPK-nya di atas 3,5 nggak sih? Gitu ya. Karena harapannya memang harusnya di atas 3,5 karena itu adalah sebuah syarat kayak gitu. Atau misalkan kita aplikatif di uh, fisioterapi gitu. Kita cari populasi. Kita lagi mau mencari populasi orang dengan atau pasien dengan low back pain. Oke. Pasien dengan low back pain, apapun penyebabnya kita kumpulin. Oke, kita ambil data tingkat nyerinya, misalkan dengan melakukan pemeriksaan menggunakan instrumen VAS, Visual Analog Scale. Oke, rata-rata rata-rata tingkat nyeri orang dengan LBP, misalkan tingkat nyerinya 5, misalkan gitu. Oke. Nah, kemudian kita mau ambil sampel nih, gitu kan. Kalau orang LBP yang diakibatkan oleh eh, yang sifatnya mechanical back pain misalkan. Karena LBP itu penyebabnya macam-macam gitu ya. Oke, saya mau lihat yang low back pain caused by karena adanya eh, patologi berupa mechanical low back pain. Oke, kita ambil yang mechanical low back pain. Nah, kemudian kita bandingkan gitu ya nilai rata-ratanya. Harusnya beda nih gitu ya. Karena mechanical low back pain misalkan biasanya nilai FAS-nya itu lebih rendah dibandingkan yang keseluruhan low back pain. Karena ada low back pain yang diakibatkan oleh eh, hernia misalkan. Biasanya kalau orang yang mau back pain terus penyebabnya itu hernia, biasanya fasnya lebih tinggi. Oke. Contoh lagi misalkan karena adanya apa? Karena adanya kompresi pada sciatic nerve misalkan gitu. Itu beda lagi biasanya fasnya. Maka kita mau ngambil satu kelompok aja dibandingkan dengan populasinya. Kayak gitu ya. Nah, nanti oke, kita tujuannya mau yang kayak gitu, kemudian kita tentukan hipotesisnya. Oh, baru kita bisa tahu, oh ini pakainya uji yang ini, misalkan gitu ya. Oke, eh ini adalah tata caranya nanti di SPSS dengan kita melakukan analyze, kemudian kita memilih compare means karena kita mau membandingkan rata-ratanya. Kemudian yang dipilih adalah one sample t-test karena nanti isinya ada banyak tuh ya. Tujuan dari one sample t-test ini adalah membandingkan rata-rata sampel yang diteliti dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Nah, dapat digunakan untuk menguji hipotesis dalam statistik deskriptif. Nah, uji ini merupakan bagian dari statistik parametrik, maka asumsi yang harus dipenuhi adalah datanya terdistribusi normal. Oke, ini contoh ya kurang lebih sama kayak tadi ya. Nah, ketika kita melakukan data uji menggunakan SPSS, kita lakukan uji normalitas dulu bahwa nanti datanya terdistribusi normal. Kalau misalkan datanya tidak terdistribusi normal, apakah kita masih pakai t-test? Enggak, pakainya yang lain. Nah, nanti kita akan bahas di minggu depan terkait uji non parametrik. Yang ini kita uji parametrik dulu.
Nah, maka kita akan melakukan uji one sample t-test. Oke. Nah, ini ya dasar keputusan uji normalitas, syaratnya data harus terdistribusi normal dulu, dengan dasar pengambilan keputusannya adalah nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Kalau misalkan datanya nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal, maka lakukan uji non parametrik. Ini untuk tes normality-nya antara dua uji ini silahkan digunakan berdasarkan jumlah sampel yang diambil, gitu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah melakukan uji, gitu ya, uji one sample di tes ini, maka kita akan melakukan pengambilan keputusan atau kita akan menentukan interpretasi datanya. Yang pertama, kita mau membandingkan nilai signifikansi dengan level signifikansinya. Yang mau kita ambil level signifikansinya 5%, which is 0,05 gitu ya. Jika nilai signifikansi tutelnya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, kalau kita mau ngambil keputusan, yang kita uji itu adalah H0 ya. H yang sudah ada gitu. Nah, kalau H0-nya ditolak, artinya HA-nya diterima. Berarti kesimpulannya ada perbedaan min antara bla 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 ya. Kalau misalkan nilai signifikansi tutelnya lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Berarti kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan min antara dua kelompok tersebut. Gitu ya. Jadi nanti nulis di kesimpulannya adalah H0-nya diterima atau ditolak. Nah, selain kita membandingkan dengan nilai signifikansi, kita juga bisa dengan melakukan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel. Udah pindah. Nah, nanti di hasilnya ada nilai T hitungnya, kemudian kita cari aja di Google T tabel, nanti kita bandingkan. Kalau T hitung atau nilai T hasil uji statistiknya lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Kalau T hitungnya kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Oke. Kita juga bisa melihat perbandingan nilai T hitung dengan T tabel dengan kurva yang ada di output SPSS. Oke, karena ini udah masuk ke next, jadi kita akan satu-satu dulu aja ya, masing-masing. Oke, di file yang ini ada sheet data one sample t-test. Nah, data one sample t-test inilah yang akan kita gunakan untuk uji hipotesis. Nah, ini ya, misalkan di sini ada kita punya mahasiswa 40 misalkan dengan nilai sekian dan nilai rata-ratanya ini ya 80. Kemudian kita mau hitung rata-rata hasil belajar 15 siswa yang mendapatkan beasiswa. Kita ambil nih. Nah, ini hipotesisnya H0-nya tidak ada perbedaan hasil belajar siswa yang mendapatkan beasiswa. H1-nya terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar yang mendapatkan beasiswa. Kita akan lakukan uji normalitas dulu. Kemudian kita
setelah itu melakukan uji one sample speed test. Oke. Nah, di sini kita masukkan nilai beasiswa. Oke, kemudian kita pilih. Oke, silakan dimasukkan terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita mau lakukan eh, uji normalitas data dulu ya. Uji normalitas data, analyze, deskriptif, explore, nilai beasiswanya masukin ke sini. Kemudian diklik normality plot with test. Oke. Oke, yang ini ya nilainya kita lihat kolom yang apa? Kita lihat kolom test of normality-nya, kita lihat signifikansi yang Shapiro-Wilk ya karena eh, hanya sampelnya sedikit. Oke, nilainya 0,89. Oke, kita lihat untuk uji distribusi data, uji normalitas data. Nah, kalau nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Nah, di sini hasil uji normalitasnya 0,894, berarti datanya terdistribusi normal. Oke, saya beri waktu, silahkan untuk mencoba. Kalau ada kendala, boleh sampaikan di kolom chat ya, atau langsung berbicara juga boleh. Oh, UTS tanggal 21 sampai 27 ya. Baru dapat info. 21 sampai 27. Oke, ada yang sudah berhasil?
Yang sudah berhasil boleh klik dan di chat ya. Minggu depan 17. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita mau melakukan analisis perbedaan nih. Sorry, sorry. Oke, kita lihat yang sebelah sini. Ini ya, dengan cara melakukan analyze, kemudian compare means, kemudian one sample t-test. Oke. Oke, kita udah punya datanya, kita udah punya data total min-nya gitu ya, yang ini. Mari kita lakukan analyze, compare means, terus one sample t-test. Dia akan keluar box seperti ini, nilai beasiswanya kita pindah, test value-nya ini adalah estimasi effect sizes-nya. Jadi mm, kita mau membandingkan terhadap apa gitu. Nah, kalau dalam hal ini kan kita mau bandingin ke total means-nya. Sorry, bukan total means. Means dari total populasi 80,63. Oke, ini confidence intervalnya 95%. Tinggal kita klik OK. Oke, kemudian ketika sudah keluar output, bagian mana yang bisa kita lihat? Yang kita lihat adalah di sini ada one sample statistik, ini hanya nilai min-nya, standar deviasi, standar error. Kemudian ini yang size yang lainnya gitu ya. Nah, yang kita lihat adalah yang ini. Tabel one sample test gitu ya. Nah, yang kita lihat adalah yang ada tulisannya SIG, SIG atau signifikansi. Nah, di sini hasil signifikansinya nilainya adalah 0,04. Oke, berarti nilai signifikansi atau nilai p-value-nya ini ya. Nah, oh yang lupa sih. Sekarang kita
P-value-nya adalah 0,004. Nah, P-value ini hasilnya kurang dari 0,05. Nah, artinya H0-nya ditolak. Nah, ini kan 0-nya ditolak. Kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil belajar siswa yang mendapatkan beasiswa. Oke, silakan teman-teman semuanya dicoba. Oke, tadi cukup. Hmm, Analyze, compare mean, one sample t-test. Oke, karena ini datanya masih kecil, jadi saya copy-copy-nya atau inputnya itu masih manual ya. Kalau misalkan suatu saat nanti kalian mau input data dan datanya itu besar, banyak, nggak perlu input manual, cukup di Indo aja ya. Import data, kemudian datanya dari apa? Dari Excel misalkan. Nanti tinggal dipilih datanya mana gitu ya. Kemudian dia akan langsung ke generate di sini. Oke, seperti biasa nanti eh, di end of the day teman-teman akan mengirimkan screenshot hasil percobaan uji statistiknya ya. Oke, untuk one sample t-test ada yang mau ditanyakan? Libur Lebaran 28 sampai 7 April. Oke, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut dulu ke independent sample t-test. Nah, kalau independent sample t-test ini kita sudah mau membandingkan dua kelompok gitu. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, sebetulnya untuk step by step-nya sama kayak tadi ya. Analyze, compare, mean, cuman yang dipilih yang independent sample t-test. Atau ada juga yang dia istilahnya pair. Uh, sorry, pair itu berpasangan ya. Oke, nanti kalau misalkan di SPSS-nya itu biasanya soalnya istilahnya tuh kadang ada yang beda gitu ya. Kalau di saya di sini ada nih independent sample t-test. Nah, dia di bawahnya one sample t-test yang ini ya. Oke, syaratnya tentu saja dia harus berdistribusi normal. Oke, ini uji dua independen itu ada kalau misalkan sampelnya itu ada dua kelompok gitu ya. Kalau ini, kalau misalkan sampelnya itu ada lebih dari dua kelompok. Terserah nih ada berapa kelompok nih, misalkan tiga atau kelompok ke berapa gitu ya. Ini juga ada sebetulnya perhitungan rumusnya. Oke, dasar pengambilan keputusannya itu sama, p-value atau nilai signifikansinya itu harus kurang dari 0,05
untuk menyatakan H0-nya ditolak atau untuk menyatakan bahwa adanya perbedaan yang signifikan. Kalau misalkan nilai signifikansinya lebih dari 0,05 atau p-value-nya lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nanti bentuk tabelnya itu kira-kira seperti ini. Yang kita lihat yang di bagian t-test gitu ya. Kemudian kita lihat signifikansinya. Nah, yang ini. Oke. Oke, kita contoh untuk yang latihan independent sample t-test, kita pakai sheet yang ini, yang data independent sample t-test. Oke, di sini ada saya punya data IPK ceritanya. Loh, kok ini sama semua ya? Bu, mau nanya, Bu. Boleh. Saya coba masukin nilainya di data view untuk nilai data string data variabel nilai yang di Excel saya copy paste ke SPSS, tapi kok hasilnya SPSS saya itu ordernya ribuan ya. Padahal dari variabel view-nya udah saya ganti di width-nya 3, desimalnya 2. Apanya yang datanya ribuan? Iya, nanti saya coba screenshot, Bu. Boleh, boleh. Kalau saya pakai ini saya nggak ganti sih, desimalnya masih 2. Kalau desimalnya mau kita turunin atau naikin kan bisa di sini. Width-nya 8, bisa sampai 8 karakter. Kemudian saya pakainya scale, karena ini datanya data nilai ya, data skala. Oke, boleh di screenshot aja. Oh, kenapa ini ya? Kayaknya pernah juga dan kayak gini, tapi saya terlupa ya. Sebentar. Coba kalau width-nya ganti 8, berubah nggak? Atau, oh ini, kopinya, data Excel-nya di-download dulu atau langsung dari spreadsheet? Langsung Nah, dari spreadsheet ya, dia nggak bisa kalau copy paste di SPSS nggak bisa ignore formatting ya. hmm, Ntar saya coba copy paste-nya saya coba ini ganti dulu, Bu. coba. Kemarin kalau nggak salah ada juga yang kayak gini, tapi karena dia itu download dulu. Jadi dia download ininya, apa namanya, SPSS-nya, sorry, bukan SPSS-nya, Spreadsheet-nya, Excel-nya, Bu. Udah saya spreadsheet-nya download jadi dulu. ada yang kayak gitu, makanya jadinya ribuan. Karena dia nggak match. Karena kalau misalkan di spreadsheet itu kan koma itu kan labelnya titik ya. Tapi kalau di MS Excel itu dia komanya itu koma gitu. Nah, mungkin dari situ jadi dia nggak ngebaca titiknya. Nah, kalau misalkan kita copy-nya itu contoh di sini. Variabel.
variabelnya aja ya yang pokok. Paste biasa. Ya dicoba lagi ya. Oke, next yang ini kita mau copy yang di awal. Kita bikin variabelnya dulu deh. Oke, jadi di komplain saya. Oke, kita mau nulis di sini variabelnya ini data apa ya? Ini data IPK ya. Oh iya Bu, udah bisa. Tadi beda sintaks berarti. Makasih. Oke, mantap. Oke, data IPK misalkan. Oke, kita bikin variabel baru. Kenapa ini ya? Oke, kita bikin variabel baru namanya data IPK. Oke, desimalnya boleh pakai 2. Kemudian kita mau masukin, nah di sini ada 2 angkatan. Oke, jadi kita lihat dulu deh hipotesisnya. Jadi kita punya 2 angkatan nih, angkatan 2021 sama angkatan 2022. Nah, angkatan 2021 ini jumlahnya cuma 17. Angkatan 2022 jumlahnya 24. Nah, kalau pada uji data independent sample test, nah itu nggak apa-apa kalau 2 kelompok jumlahnya beda, gitu, karena dia tidak terikat, independen, gitu ya. Antar 2 kelompok itu dia tidak ada kaitan satu sama lain, gitu nilainya. Nah, jadi ada kelompok A angkatan 2021, ada kelompok B angkatan 2022. Nah, hipotesisnya adalah kita mau melihat perbedaan nilai rata-rata IPK angkatan 2021 dan angkatan 2022. Nah, hipotesis kita adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara IPK angkatan 2021 dan IPK angkatan 2022. Nah, kalau kita mau pakai contoh di fisioterapi, contohnya apa ya? Kita mau melihat, misalkan lingkup gerak perubahan gitu ya, hasil lingkup gerak sendi pada kelompok yang diberikan. Oke, kita pilih kasusnya dulu. Oke, kita pilih kasus. Kasusnya adalah frozen shoulder. Oke, kita kelompokin orang-orang yang punya frozen shoulder. Nah, kemudian kita mau kasih intervensi. Yang satu kita kasih intervensi manual terapi dengan passive joint mobilization, misalkan itu kelompok A. Yang kelompok B kita mau kasih intervensi terapi latihan, latihan gerak aktif. Nah, kita mau melihat apakah ada perbedaan yang signifikan, gitu ya. Oke, yang pertama kita buatkan dulu hasilnya, yang mana nilai hasilnya itu adalah data IPK. Yang kedua, kita masukin kelompoknya. Kalau tadi kelompoknya misalkan dikasih intervensi ini, yang ini intervensi ini, ya tinggal penamaannya aja ya. Nah, kita kelompoknya ini berdasarkan angkatan. Kenapa sih kayak gini? Oke. Nah, dari angkatannya ini mau kita kasih label. Kita kasih value. Oke. Kita mau mendata atau kita mau coding
Oke, kan ada angkatan 2021, ada angkatan 2022. Nah, kita mau kasih label nih. Oke, value-nya misalkan kalau yang nomor satu berarti angkatan 2021. Kita masukin dulu. Kalau yang nomor dua berarti angkatan 2022. Oke, kemudian kita oke. Oke, sebetulnya yang di sini mungkin satu, kemudian di sini ya. Nanti kan ada di sini data IPK-nya kita masukin semua. Malah punya saya yang nggak bisa. Tidak, keluarin dulu deh. Oke, saya close dulu aja. Kita buka lagi. Belum ya? Oh, ini. Oke, yang ini tadi data IPK, kita kasih label. Satu itu angkatan 2021, dua itu angkatan 2022. Oke, ini sini. Di sini angkatan label 1 2021 2 2022. Oke, udah. Ini data IPK yang angkatan 2021, labelnya 1, angkatan 2000, labelnya oke. Udah nyimak. Oke, silahkan diinput dulu datanya seperti ini. Baik, Bu.
10 menit ya. 14.55 kita lanjut. Cuman input data aja kan ya, Bu ya? Iya, input dulu. Udah ya? Udah. Oke, kita lanjut ke analisis Maaf data. Ibu sebelumnya Hmm. masih proses Ibu. Oh, masih proses. Oke. Iya, betul. Saya juga ngecek kok IPK-nya sama semua nih. Harusnya sih, harusnya enggak. Cuman kayaknya iya ada yang ngedrag, tapi ya udah kita coba aja ya. Tapi kalau sama gini nanti hasilnya sih akan beda ya. Tapi nggak apa-apa. Eh, Oke. Oh ya, kita sebelum itu lakukan teliti dulu ya. Boleh deh kan teman-teman udah lancar kalau cek normalitas data ya. Yang data IPK lo kita lihat kalau datanya kayak gitu distribusinya normal. Hmm, distribusinya tidak normal. Oke, sebentar. Nah, sebentar ya supaya distribusi datanya normal. Sebentar guys, saya coba ganti datanya. Oke, kita coba ganti ya datanya pakai yang hilangin yang outlier. Oke, yang ini kita kopikan lagi. Mulai 17. Kita lihat proses normalisasinya. Oke, udah aman. Nih, hasil uji normalitasnya pakai data yang baru, nilai signifikansinya 0,3.
artinya datanya terdistribusi normal. Oke, tadi padahal mau coba-coba aja ya pakai data yang tadi, tapi ternyata distribusi datanya tidak normal. Jadi yang tadi kita ganti datanya seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita mau melakukan uji. Oke. Tadi ujinya yaitu dengan analyze, compare mean, independent sample t-test. Oke, kita analyze, compare mean, independent sample t-test. Oke, di sini ada box. Nah, ada untuk tes variabel, ada grouping variabel. Nah, yang tes variabel kita masukin data IPK. Oke, data IPK masuk ke tes variabel, data angkatan masuk ke grouping variabel. Nah, ketika dimasukin ke grouping variabel, dia akan ada kayak gini nih tanda tanya. Nah, kita harus mendefinisikan dulu groupingnya. Oke, grup 1 kita kasih value-nya Ibu, 1. mohon maaf, Ibu emang belum share screen ya? Oh gitu. Maaf, sebentar. Mana Zoom-nya? Oh, saya belum share. Aduh. Oke, sorry ya. Oke. Nah, ini tadi terakhir kayak gini ya datanya ya. Ini data IPK untuk kelas 1, yang mana kelas 1 itu adalah angkatan 2020, bukan kelas 1, grup 1, yaitu angkatan 2021. Kemudian ini IPK grup 2 atau angkatan 2022. Nah, selanjutnya tadi kan kita coba uji normalitas data dulu. Sini ya, seperti ini, deskriptif statistik, kemudian explore, yang mau kita uji normalitas datanya data IPK, jadi dimasukkan ke sini. Kita cek plots-nya, normality plots with test, continue, oke. Nah, di sini sudah keluar hasil uji normalitasnya menggunakan uji Shapiro-Wilk test dengan nilai signifikansi 0,3. Nah, dengan nilai signifikansi 0,3 artinya dia lebih dari 0,05. Nah, untuk penarikan kesimpulan uji normalitas apabila hasil signifikansinya lebih dari 0,05, maka data dikatakan terdistribusi normal. Nah, kesimpulannya itu untuk uji normalitas. Selanjutnya kita mau melakukan uji beda 2 min dengan independent sample t-test. Oke, jadi kita analyze dulu, kemudian ke compare means, kemudian kita pilih independent sample t-test. Nah, di sini akan ada 2 box, tes variabel dan grouping variabel. Yang masukin ke tes variabel adalah nilai yang mau kita cek, yaitu yang ini, data IPK, grouping variabelnya, nah angkatannya. Ini masukin ke sini. Nah, terus dia akan
saya nggak bisa zoom ya. Di sini tuh kayak ada tanda tanya gitu. Nah, kita diklik define groups-nya, kita masukin grup 1 itu 1, grup 2 itu 2, kita continue, level confidence intervalnya 95, kemudian kita oke. Oke, yang kita lihat adalah, nah, di Bu, mau sini, tanya, Bu. mm-mm, Tadi yang confidence level itu kan tadi Ibu set 95. mm-mm. Itu nilai minimum yang bisa kita set berapa? Oke, jadi kembali lagi ke kita mau atur level signifikansinya berapa. Kalau level signifikansinya yang kita pilih 5%, karena pada umumnya penelitian kesehatan pakainya 5% gitu ya, maka untuk confidence intervalnya dia akan 95% gitu. Jadi kalau yang waktu kemarin saya cerita level signifikansi 5%, artinya kita menerima tingkat errornya itu hanya 5%, sehingga tingkat kepercayaannya itu 95% gitu. Nah, kalau di penelitian kesehatan paling rendah itu harus 95% supaya nilai errornya yang kita toleransi itu hanya 5% gitu. Tapi kalau misalkan nilai errornya itu mau kita tekan lagi sesuai dengan jenis penelitiannya, misalkan kita mau cek itu ya efektivitas obat-obatan. Saya mau tingkat errornya cuma 1%. Berarti confidence intervalnya adalah 99%. Itu ya. Gitu. Jadi Baik, Bu, disesuaikan dengan makasih. level signifikansinya. Oke, kita lanjut. Di sini ada hasil dari t-testnya. Ini adalah tabel grouping statistik, ada jumlah datanya. Di sini angkatan 2021 datanya 17, angkatan 2022 jumlah datanya 24, minnya 3,5, minnya 3,4 sekian. Ini standar deviasi, ini standar error minnya. Nah, kemudian di bawahnya itu dia ada tabel hasil independent sample t-test. Nah, kalau misalkan kita mau pengambilan keputusannya kita mau membandingkan terhadap nilai T misalkan. Nah, kita bisa lihat dari sini ya. Ini T hitungnya. 1,404. Ini 1,431. Oke, kemudian yang mau kita lihat adalah ini. Untuk data IPK, kita lihat yang kolom signifikansi to tail. Wah, kita lihat di sini yang variance assume ya, hasilnya 0,16. Ternyata dia hasilnya tidak signifikan. Oke, jadi kita lihat kalau yang kemarin ada hasilnya enggak? Enggak ada. Saya enggak copy tabelnya. Oke, ternyata di sini hasilnya adalah 0,168. Artinya p-value yang ini ya, p-value-nya itu adalah hasil uji hipotesis. Oke, p-value-nya hasilnya di atas 0,05 ya, berarti kesimpulannya adalah nolnya diterima. Berarti artinya interpretasi K0 diterima. Sorry. Kesimpulan. Oke. Karena hasil dari uji statistiknya yang ini ya 0,168, maka kita tulis p-value-nya adalah 0,168, kemudian p-value-nya itu lebih dari 0,05, artinya nolnya diterima, kesimpulannya tidak terdapat perbedaan yang signifikan
memberikan nilai IPK angkatan 2021 dan angkatan 2022. Oke, seperti itu untuk hasil kesimpulannya. Oke, teman-teman, kita ada satu uji lagi. Saya mau sampaikan apa namanya PPT-nya, tapi kita rest dulu 5 menit. Saya ke toilet sebentar ya. Oke, silakan dicoba untuk independent sample t-test-nya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, disampaikan di kolom chat. Oke, saya permisi sebentar. Teman-teman yang mau ke toilet juga boleh silakan.
Oke, tes 1, 2, 3. Oke, apakah sudah kembali ke Zoom? Kita lanjut ya. Oke, kalau tadi kita membahas mengenai perbedaan antara dua kelompok yang tidak saling berhubungan, gitu ya. Jadi kelompoknya itu benar-benar dua kelompok yang berbeda. Nah, kalau yang ini, yang dependent uh, test itu adalah membandingkan dua kelompok yang saling berpasangan, gitu. Jadi sebetulnya kelompoknya itu cuma satu, gitu ya, tapi datanya ada dua atau bisa lebih, gitu. Ini contoh, misalkan kalau dalam penelitian kita ngambil satu kelompok, kemudian kita berikan intervensi, gitu. Kita mau melihat efektivitas sebuah intervensi, misalkan seperti itu. Oke, sambil saya share screen aja ya. Oke. Yang ini adalah dependent sample t-test atau bisa juga disebut dengan paired sample t-test. Dia itu untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Untuk melakukan analisisnya ya sama tadi analyze, kemudian compare means. Nah, yang dipilih adalah paired sample t-test atau kalau di SPSS-nya adanya dependent sample t-test, maka itu yang digunakan. Nah, dua sampel yang dimaksud itu adalah kelompoknya sama, tapi dia punya lebih dari satu data, dua atau lebih, gitu ya. Nah, uji ini adalah bagian dari statistik parametrik, sehingga syarat yang harus dilakukan adalah datanya harus terdistribusi normal. Nah, ini skema kalau ini dua sampel, kalau ini lebih dari dua sampel. Nah, misal dari suatu populasi kita ngambil sampelnya. Kemudian kita mau melihat atau kita mau memberikan intervensi. Sebelum kita memberikan intervensi, berarti kan kita harus melakukan pengukuran dulu di awal, gitu kan. Oke, kita lakukan dulu pengukuran, berarti ini adalah hasil pengukuran satu sebelum dilakukan perlakuan atau kita sebut pre. Kemudian setelah itu dilakukan intervensi atau perlakuan, setelahnya kita ukur lagi, gitu ya. Maka ini yang akan menjadi data postnya. Jadi satu sampel diukur 2 kali. Ya, contoh misalkan perbedaan pengetahuan mahasiswa sebelum dan setelah mengikuti pelatihan tentang pasar modal, atau perbedaan tingkat nyeri pada pasien sprain ankle sebelum dan setelah diberikan cold therapy, misalkan gitu. Nah, kalau misalkan diukurnya lebih dari 2 kali, maka artinya sampelnya lebih dari 2, gitu ya. Walaupun kelompoknya sama, tapi datanya itu lebih dari 2 kali. Jadi yang satu ini sebelum dilakukan, kemudian kita lakukan intervensi, kemudian diukur, kemudian kita tambahkan intervensi yang lain, kemudian diukur lagi. Gitu. Nah, itu yang dibandingkan 3 datanya. Oke, saya beri contoh yang 2 sampel. Nah, untuk pengambilan keputusannya sama ya. Dia kalau misalkan p-value-nya kurang dari 0,05 berarti H0 ditolak. Kalau di atas wait. Iya betul. Kalau di atas 0,05 maka H0-nya diterima. Oke, selain itu eh, apa ya? Dari outputnya itu kita akan mendapatkan 3 tabel. Kita akan melihat 3 tabel. Yang pertama ini hanya deskriptif saja. Ini nilai min, nilai jumlah sampel, standar deviasi, dan standar error min-nya.
Kemudian ada hasil korelasi atau hubungan antara kedua data atau variabel, yaitu antara pretest dan posttestnya itu sebenarnya ada hubungan nggak sih gitu ya. Nah, lihatnya di kolom yang ini, yang correlation. Nih, dilihat nilai signifikansinya. Nah, yang ini dilihat hasil uji dependent sample t-testnya. Tabel per sampel test, kemudian kita lihat level signifikansinya. Oke, ini habis ini udah nggak ada materi lagi ya. Ini praktis uji normalitas, one sample t-test, independent sample t-test. Nah, sekarang paired atau dependent sample t-test. Oke. Nah, kita ambil yang ini ya, data paired sample t-test. Oke, jadi saya mau melakukan uji gitu ya, atau saya sedang melakukan penelitian. Nah, jadi penelitian saya itu tentang atau saya mengambil sampelnya itu siswa dengan skoliosis gitu. Oke, jadi saya ngumpulin siswa SMP yang kena skoliosis gitu ya, saya lakukan pengukuran, saya ambil sampelnya. Oke, kemudian saya dapat nih ada 14 orang yang eh, apa namanya? Yang kena skoliosis gitu ya. Rentang skoliosisnya di atas 5 derajat, di bawah 10 derajat. Berarti skoliosis ringan lah ya gitu. Oke, kemudian 14 orang skoliosis ini saya mau berikan latihan. Oke. Jadi ada latihan, misalkan nama latihannya itu adalah latihan elongasi. Oke, kemudian sebelum saya latihan elongasi, saya lakukan pengukurannya dulu. Nah, yang mau saya bandingkan itu bukan derajat skoliosisnya, tapi lebih ke kualitas hidupnya gitu. Kalau mau membandingkan derajat skoliosisnya juga bisa ya gitu. Oke, saya mau membandingkan kualitas hidup siswa dengan skoliosis. Oke, dengan memberikan kuesioner. Sebelum dilakukan intervensi, saya ambil datanya dulu. Oke, didapatlah ini datanya sebelah sini. Kemudian saya berikan intervensi selama misalkan selama 3 bulan, seminggu 2 kali, berarti dalam sebulan 8 kali, berarti 3 bulan 24 kali. Jadi saya memberikan sesi fisioterapi selama 24 kali dalam waktu 3 bulan. Setelah itu, saya kembali melakukan pengukuran untuk kualitas hidupnya. Saya dapatkan datanya yang ini. Oke. Nah, maka setelah itu saya mau melakukan uji perbedaan. Oke, saya tentukan dulu hipotesisnya. H0-nya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kualitas hidup siswa dengan skoliosis sebelum dan sesudah diberikan intervensi fisioterapi. Hipotesis HA-nya atau hipotesis alternatifnya, terdapat perbedaan yang signifikan antara kualitas hidup siswa dengan skoliosis sebelum dan sesudah diberikan intervensi fisioterapi. Oke, saya lakukan uji normalitas data dulu, baru saya melakukan uji hipotesis. Oke, di sini saya mau kualitas kepanjangan KH pre ya, yang ini kualitas hidup pos.
Saya nggak mau pakai desimal. Oke, oke. Kemudian saya masukin datanya. Saya masukin datanya. Oke. Sesudah saya masukkan datanya, saya mau lakukan uji normalitas. Oke, ini hasil tes normalitasnya. Yang pre hasil signifikansinya 0,7, dia lebih dari 0,05, artinya data terdistribusi normal. Kemudian kualitas hidup yang post hasilnya 0,2, dia itu di atas 0,05 sehingga datanya terdistribusi normal. Karena datanya terdistribusi normal, maka untuk uji hipotesisnya saya akan menggunakan uji paired sample t-test. Oke, kita lanjut analyze, compare means, paired sample t-test. Kemudian ya mau kita masukin pre dan kita masukin post. Oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi dia ada ini paired sample statistik. Tabelnya ada nilai min-nya, jumlahnya, standar deviasi, sama standar error. Nah, kita lihat korelasinya di sini. Ternyata nilai korelasinya dia kurang dari 0,001 nih. Oke, berarti ada hubungan nih, berhubungan. Oke, nah yang mau kita ambil yang paired sample testnya pre dan post, yang kita lihat adalah nilai signifikansi yang ini ya, yang 210. Di sini p-value-nya adalah 0,01. Oke, coba kita masukin hasil normalitas testnya, uji Shapiro-Wilk test, kemudian bisa nggak ini saya copy, oh nggak bisa. Ya udah, uji Shapiro-Wilk testnya, nilai signifikansinya adalah 0,78, satu lagi 0,2. Kesimpulan, interpretasi dulu, ini ceritanya lebih dari sig, lebih dari 0,5 juga sama. Oke, kesimpulan, data terdistribusi normal. Oke,
Kok saya bingung nge-cropnya. Oke, ya itulah ya. Nanti di crop yang test normality-nya aja. Kemudian kita hasil uji beda mau sampel t-test, p-value-nya tadi itu adalah 0,01, 0,01. Oke, interpretasi p-value lebih kecil dari 0, sehingga kesimpulannya adalah kita ngambil kesimpulannya. Oke, oke, jadi oke. Nah, ini hasil uji beda karena p-value-nya hasilnya 0,01, berarti kesimpulannya H0, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara kualitas hidup siswa dengan skoliosis sebelum dan sesudah diberikan intervensi fisioterapi. Oke. Nah, itulah uji contoh ya, uji parametrik, statistik parametrik dengan membedakan dua kelompok, min dari dua kelompok. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk tugas praktis sama seperti sebelumnya ya. Jadi teman-teman silahkan melakukan contoh yang ada di Excel saya. Jadi kalian bikin hipotesisnya, kemudian uji normalitasnya hasilnya berapa, kemudian jangan lupa masukin screenshot dari hasil uji normalitas, kemudian setelah itu uji beda, hasilnya berapa, kesimpulannya apa, kemudian screenshot dari hasil uji bedanya. Gitu. Jangan lupa untuk screenshotnya ditambahkan kelihatan full semua ya, tanggal dan waktu. Nah, untuk yang hari ini deadline-nya adalah hari Jumat minggu ini ya. Jadi hari Jumat jam 23.59. Jadi periode untuk melakukan tugasnya itu berarti dimulai dari tanggal 10 Maret hingga 14 Maret. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Oke. Kalau misalkan ini kan udah di-record juga ya, jadi silakan dicek-cek kembali untuk recordingnya.
Tapi kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan melalui Safa atau Hera. Nanti Safa dan Hera akan koordinasi ke saya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan perkuliahan Recording stopped. sampai di sini. Terima kasih teman